Gadis itu sudah meninggal selama 3 hari 3 malam. Namun orang tuanya di kota sama sekali tidak tahu. Baru saat ulang tahunnya tiba, mereka baru terpikir untuk pulang menjenguk. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah, dan langsung memanggil nama sang gadis dengan antusias. Biasanya setiap mendengar suara mereka, gadis itu akan berlari keluar menyambut dengan gembira. Tapi kali ini tidak ada satupun reaksi. Terlihat para tetangga sedang makan dengan riang di halaman. Setelah berbasa-basi sebentar, orang tua langsung bertanya keberadaan gadis itu. Neneknya dengan tenang menjawab gadis itu sedang sakit dan istirahat di kamar. Tak disangka anak laki-laki kecil langsung membongkar kebohongan, dan mengatakan gadis itu sudah meninggal. Mendengar itu ibunya langsung masuk ke kamar, dan pemandangan di hadapannya sungguh membuatnya tidak percaya. Padahal tiap bulan mereka mengirim uang $10.000 untuk biaya hidup. Namun lemari gadis itu kosong tanpa satu helai pakaian. Bahkan satu-satunya sepatu kain pun sudah sangat rusak. Sementara kamar anak laki-laki di sebelah, penuh dengan mainan mahal dan makanan ringan. Yang paling menusuk hati sang ibu, adalah buku harian gadis itu yang penuh dengan tulisan keluh kesah, membuat hatinya terasa ditusuk jarum. Baru saat itu pasangan suami istri itu sadar, betapa menyedihkannya kehidupan anak mereka selama ini di kampung. Ternyata sejak kecil gadis itu dirawat neneknya, karena orang tuanya sibuk membangun bisnis. Meski uang bulanan semakin besar, nenek yang selalu memanjakan cucu laki-laki, tidak pernah peduli pada gadis itu. Uang habis hanya untuk cucu laki-laki. Bahkan gadis itu makan kenyang pun susah. Hingga suatu hari, gadis itu tak tahan lagi. Diam-diam menggunakan ponsel nenek untuk menelepon orang tuanya. Sambil menangis dia memohon agar dijemput. Namun orang tuanya sedang sibuk mengurus perusahaannya yang akan go public. Mereka hanya berjanji akan segera pulang setelah urusan selesai. Tak disangka nenek mengetahui gadis itu menelepon, dan langsung memukulinya sampai tubuhnya penuh luka. Bahkan memaksanya berlutut di depan pintu semalaman di tengah hujan deras. Karena kekurangan gizi dan kehujanan, gadis itu jatuh sakit dengan demam tinggi. Saat pamannya menemukannya, dia hendak membawanya ke rumah sakit. Namun nenek menolak, dan bilang cukup istirahat saja. Orang tua yang mendengar kabar anaknya sakit, langsung mentransfer $20.000, meminta segera dibawa ke rumah sakit. Tapi uang itu kembali diselewengkan oleh nenek, karena ingin membelikan hadiah ulang tahun untuk cucu laki-lakinya. Bahkan malam itu nenek menyuruh gadis itu bangun lebih pagi, untuk menyiapkan kado ulang tahun si anak laki-laki. Tak lama kemudian gadis itu pun meninggal. Keesokan harinya, orang tua di kota menerima kabar gembira, bahwa perusahaan mereka resmi terdaftar di bursa. Mereka langsung membeli hadiah dan bersiap pulang. Namun saat nenek membangunkan gadis itu, baru sadar bahwa gadis itu sudah tidak bernyawa. Panik, nenek segera memanggil paman. Paman yang melihatnya merasa sangat menyesal. Dia ingin segera menelepon kakaknya. Namun nenek mencegahnya, karena takut bila mereka tahu gadis itu sudah meninggal, mereka tak akan lagi mengirim uang. Paman sempat ragu namun akhirnya menuruti. Lalu mereka berdua berencana membawa jasad gadis itu ke bukit belakang untuk dikubur diam-diam. Tak disangka warga desa datang untuk merayakan ulang tahun si anak laki-laki.